Baik, selamat pagi teman-teman dan Bu Agnes. Pada kali ini kami dari kelompok dilatasi satu akan membahas materi tentang transformasi geometri dilatasi pada bagian X, Y. Berikut anggotanya yaitu ada saya sendiri, Adrian Hartanto, absen satu. Saya Alicia absen 4. Saya Emim absen 12. Jeremy absen 22. Jadi yang pertama itu adalah pengertian. Dilatasi ada titik atau pada suatu koordinat. Kartesius berdasarkan suatu perkalian. Jika dilatasi dilakukan pada suatu bangun, maka bangun tersebut bukan hanya digeser, tapi juga diperbesar atau diperkecil tanpa mengubah bentuk asli bangunannya. Lanjut. Ya, selanjutnya itu jenis dilatasi berdasarkan titik pusat. Jadi di sini ada dua rumus. Yang pertama itu dilatasi terhadap titik pusat 0,0 atau dilatasi terhadap titik pusat A dan B. Yang pertama dilatasi terhadap titik pusat atau 0,0 yaitu bentuk penulisan di atas menunjukkan bahwa titik A yang berkoordinat X, Y mengalami dilatasi terhadap titik pusatnya 0,0 dengan faktor pengalika. Pengalika ini adalah skalanya dari dilatasinya, sehingga menghasilkan titik A aksen yang berkoordinat X aksen, Y aksen. Rumusnya adalah eh, A, X, Y didilatasikan dengan 0, K. K itu diisi dengan skala yang akan menghasilkan A aksen X, X aksen, Y aksen. Yang kedua yaitu dilatasi terhadap titik pusat AB. Jika titik A mengalami dilatasi terhadap titik pusat AB dengan faktor pengalika atau faktor skala K, maka secara matematis bisa dinyatakan sebagai AXY didilatasikan dengan A, B dalam kurung K, jadi hasilnya A aksen, X aksen, Y aksen. Selanjutnya dilatasi titik 0,0 dan A, B. Yang pertama itu yang 0,0 dulu. Ini ada contoh soalnya. Bayangkan titik N eh, min 3,4 oleh dilatasi pusat 0,0 dengan faktor skala min 3 adalah, oke, kita kerjain dulu, sabar. Ya, Ibu maaf ini ada kendala Ibu, agak susah sebentar Ibu. Oke, warna merah. Ini kerjain yang pertama dulu. Itu contoh soal dilatasi titik dengan pusat 0,0. Nah, di sini kita ketahui N itu 0,4. Jadi min 3 itu sama dengan min 3 itu tuh min 3 itu X. Yang kita ketahui rumus dilatasi titik itu X, Y sama dengan eh X aksen, Y aksen sama dengan salah. X aksen sama dengan K kali X. Nah, K-nya itu kan min 3. Jadi, cara hitungnya berarti tinggal si X-nya itu dikali sama min 3-nya. Jadilah 9. Tapi sebentar ini susah tulisnya. Aduh, dikali min 3. Nah, ini si X aksennya. Oke, X aksennya 9. Nah, sekarang kita cari Y-nya. Y-nya itu sama aja caranya. Jadi 4 dikali min 3 sama dengan min
12. Jadi, ntar ya, hapus dulu. Jadi, jawabannya itu yang nomor satu, 9,-12. Lanjut, yang nomor 2 ini sama aja, masih dilatasi titik dengan pusat 0,0. Sama kayak tadi, jadi si X-nya itu alias 2 kita kaliin sama setengah, atau bisa ditulis K ya, berarti setengahnya itu. Terus jadinya satu, nah ini si X aksen. Terus 4 dikali setengah. Eh, sama dengan 2. Jadi, jadi jawabannya buat yang soal kedua ini 1,2. Satunya sebagai X aksennya, terus duanya Y aksennya. Ya, aduh. Terus yang ketiga ini contoh soal dilatasi titik dengan pusat A, B itu maksudnya ya angka bukan 0,0. Jadi di sini rumusnya untuk yang dilatasi dengan pusat A, B itu eh, oh, rumusnya itu X aksen sama dengan A plus K dalam kurung X min A. Kita langsung kerjain aja. Agak nggak muat ya. Kita kerjain yang P dulu. Yang jawaban nomor satu sama nomor 2 hapus dulu ya, soalnya tidak muat. Oke, kita cari yang P. Diketahui titik P 6,8 dilatasi 2,3. Faktor skalanya min 2. Jadi langsung aja kita tulis si 6 ini sebagai A-nya. Sorry, sebagai X. X. Terus 8-nya Y. Agak nggak muat ya. 8 Y. Terus si pusatnya 2 itu sebagai A. Terus 3-nya itu B-nya. Balik lagi tadi ke rumusnya. Sorry, K juga jangan lupa. K itu K-nya itu min 2 faktor skalanya.
Oke, balik lagi ke rumusnya. Jadi X aksen, kita tulis di sini aja, nggak panjang soalnya. X aksen sama dengan A plus K dalam kurung X min A. Ya udah, terus kita pindahin. Jadi 2 plus, nggak muat. Ya, eh, 2. Ini karena K-nya min 2, langsung aja tulis min 2 ya. Meskipun di rumusnya plus. Karena plus jadi plus sama min jadi min. Terus dalam kurung 6 min 2. Hitung-hitung-hitung jadilah min 6. Kita cepet aja soalnya nggak muat. Kerjain dulu dalam kurung. Terus ya udah. Jadi X aksennya itu min 6 buat yang titik P. Oke. Selanjutnya kita kerjain buat Y aksen titik P. Sama aja caranya. eh, tapi bedanya tadi kan A. Nah, sekarang kita pakai B. Jadi, ya rumusnya Y aksen sama dengan B plus K Y dalam kurung Y min B dan jadi 3 plus, sorry, min 2 dalam kurung 8 kurang 3. Hitung-hitung-hitung jadilah min 7. Oke, jadi wih, jadi P aksen atau bayangan titik P sama dengan min 6 koma min 7. Jadi X aksennya min 6, ya aksennya min 7. Untuk yang titik Q itu sama aja, tapi karena mengingat durasi, jadi nggak usah ya, pokoknya sama aja. Eh, oke, dilanjutkan untuk dilatasi garis. Jadi ini eh lu zoom dah Mim, yang bagian ini.
Di sini ada dua contoh soal. Zoom-zoom ke gambarnya nih. Coba. Sabar-sabar, ini hilang ininya. Kok? Nah, zoom ke soalnya. Ini ke jawabannya. Hmm. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya udah. Jadi rumusnya itu X aksen min A, Y aksen min B sama dengan K. K itu skalanya, terus 0, pokoknya berselang-seling tuh. Berselang-seling nih. Nah, jadi soalnya itu yang bakal kita bahas itu garis garis X min 2Y plus 4 sama dengan 0. Dilatasi, dilatasikan 1,2, skalanya 2. Jadi itu tinggal kita masukin tuh. 1,2-nya itu kita ubah jadi min karena di rumusnya tadi itu min. Jadi em, min X aksen min 1, Y aksen min 2 sama dengan 2 2 2 0 0 2. Dibikin seperti ini. Duanya itu dari K. Ini udah ditulis nih K. Ini tuh AB-nya. Ini soalnya. Setelah itu dimasukin AB-nya ke dalam sini. Jadi min, tadinya jadi positif jadi min karena rumusnya. Setelah itu, setelah dimasukin, ini dikalikan ke sini. Ini dikalikan ke sini. Caranya tuh begini. Jadi 2 dikali X min 1 sama dengan 2X min 2. Setelah itu 0 dikali Y min 2 sama dengan 0. Setelah itu 0 dikali X min 1 sama dengan 0. 2 dikali eh, Y, Y min 2 sama dengan 2Y min 4. Setelah kita kali, kita masuk ke dalam eh ininya. Jadi kita bikin dulu, dibikin disederhanain dulu. Jadi begini. Setelah kita sederhanain, kita ubah koefisiennya ini jadi sisa sendiri. Caranya gimana? Caranya 2x sama 2y-nya ini ditinggal sendiri. Jadi dipindah ruas nih belakangnya. Min 2 sama min 4. Min 2-nya ini kita pindah ke sini. Jadi 2x sama dengan x aksen plus 1. Ini juga sama. Jadi 2y sama dengan y aksen plus 2. Karena pindah ruas, ini jadi positif, yang ini jadi positif juga, bakal ditambah. Setelah itu, kita mau menghilangkan angka dari X sama Y-nya ini. Kita ubah, karena kita mau menghilangkan, jadi dibagi. Kita bagi, jadi 2, ini 2. Kalau semisalkan koefisiennya di sini 2, jadi yang dibagi juga 2 di sini.
Setelah kita masukin seperti itu, kita lanjut ke dalam soalnya. Kita masukin ke dalam soalnya. Soalnya X min 2Y plus 4 sama dengan 0. Jadi karena X itu 1, jadi nggak usah ditulis di sini. Seharusnya ada 1. Jadi langsung aja. Nah, setelah itu kita masukin dia ke dalam X. Habis itu min 2, Y-nya dimasukin. Jadi Y aksen plus 2 per 2. Setelah itu ini mereka dicoret. Karena bakal dibagi 2 bagi 2 jadi 1. Plus 4. Nah, habis itu geser ke bawah. Terus. Oh, apa. Setelah itu sama ini dikalikan, dikalikan ke dalam kurung. Jadi 2Y plus 4 eh, per 2. Ini sebenarnya juga dikali, cuman karena kali 1 ya hasilnya tetap sama. Plus 4 sama dengan 0. Nah, setelah dari itu, bagian yang di sini itu bakal dikali sama yang dikali 2. Jadi, setelah dikali 2, hasilnya seperti ini. Setelah kita kali 2, ini harus dirapihin. Jadi, X sama X, Y sama Y, yang angka biasa ya sama angka biasa, bakal ditambahin sama angka biasa. Jadi totalnya itu X min 2 plus 5 sama dengan 0. Baik, mari kita lanjutkan pada bagian dilatasi kurva. Nah, untuk dilatasi kurva ini sama, ada yang A, B dengan 0,0 ya. A, B ini akan kita bahas pada ya nomor 1 ini, lalu nah ini contoh soal kedua itu yang untuk 0,0. Baik, langsung aja, nggak usah pakai lama, kita bahas. Nah, oke, jadi untuk tadi fx sama dengan 2x kuadrat min x plus 3 didilatasi pusat 1,2 dengan skalanya itu 2. Nah, kita tentukan dulu sesuai dengan rumusnya, yaitu x aksen min a sama dengan k dalam kurung x min a ya. Dan untuk mencari y-nya juga sama ya, y aksen min b sama dengan k dalam kurung y min b. Nah, pertama-tama kita harus menentukan apa itu a-nya, apa itu b-nya, dan apa itu k-nya. Nah, a-nya itu adalah titik pusatnya ini ya, yang didilatasi pusat 1,2. Nah, ini a, b ya, ini a, b. Nah, jadi a-nya itu adalah 1, b-nya adalah 2. Nah, untuk k-nya ini apa? K-nya itu adalah skala. Nah, skalanya itu adalah 2. Maka di sini tertulis k sama dengan 2. Oke. Langsung saja masuk ke rumus yang pertama, yaitu x aksen min a sama dengan k dalam kurung x min a. Di sini x aksennya tetap di sini tulis min 1 ya, sesuai dengan tadi karena a-nya 1 dan rumusnya ini min, berarti min 1 ya, sama dengan 2 dalam kurung x min 1 ya, berarti tadi rumusnya kan min a min. Nah, ini a nya kan positif, berarti min 1. Kalau misalnya a nya itu misalnya min 1, nah berarti ini min a min kali min sama plus, berarti x plus 1 ya. Jadi bukan min lagi karena a nya itu negatif, contohnya seperti itu. Nah, karena ini positif a nya, berarti ini tetap min 1 ya, karena sesuai dengan rumusnya.
Oke, lanjut. X aksen min 1 sama dengan, nah ini dikali pelangi berarti 2x, 2 dikali x, lalu 2 dikali min 1. Nah hasilnya 2x min 2. Nah hasil seperti itu. Lalu langsung ini plus 1 itu dapat dari ini min 2 dipindahkan ke kiri. Berarti ini dari min pindah ke kiri menjadi plus. Nah min 1 ditambah 2 berarti hasilnya adalah plus 1. Nah di sini tertulis sudah plus 1 ya guys, udah ketemu ya, intinya. Jadi sisa 2x. Nah kita kan di sini kan ingin x nya ini sendiri ya, jadi x sama dengan hasilnya gitu kan, biar nanti bisa dimasukkan ke persamaan ini, x ini, variabel ini ya, variabel x ini. Nah jadi 2 nya ini pindah ke kiri juga ya, biar dia x nya sendiri nih, jadi bisa langsung dimasukkan ke variabel ini. Nah, jadi 2 nya ini pindah ke kiri menjadi per 2. Nah oke. Nah jadi hasilnya x nya itu berarti x aksen plus 1 per 2. Nah gitu guys, sebentar. Nah ini y aksen ya, selanjutnya ya y aksen min b sama dengan k dalam kurung y min b ya. Y berarti y aksen tulis tetap ya kan, berarti min 2 b ini kan berarti 2, b nya kan 2, berarti ini kan rumusnya min, berarti min 2. Nah, sama dengan k nya itu berapa tadi, 2 dalam kurung y tetap min 2 ya, karena b nya itu 2. Selanjutnya y aksen min 2 sama dengan 2y min 4, itu dikali pelangi juga ya, tetap sama kok cara perhitungan. Berarti 2 dikali dengan y, lalu 2 dikali dengan min 2, maka hasilnya adalah 2y min 4. Nah untuk selanjutnya itu min 4 ini pindah ke ruas kiri ya, min 4 ini pindah ke ruas kiri, maka dari yang sebelah kanan min berarti pindah ke kiri menjadi plus, berarti min 2 ditambah dengan 4, min 2 tambah 4 berarti hasilnya y aksen plus 2 ya, hasilnya adalah plus 2 sama dengan 2y ya kan. Nah lanjut, y aksen plus 2 sama dengan y. Nah ini kan berarti 2 nya pindah ke kiri ya kan, sama berarti per 2 jadi pindahnya gitu guys. Jadi udah ketemu nih, udah tinggal gampang nih, tinggal dimasukkan ke dalam persamaannya ya. Nah karena fx sama dengan y ya kan, nah y di sini, maka y nya diubah ke yang tadi hasil ini, karena y sama dengan y aksen plus 2 per 2. Nah ini hasilnya y aksen plus 2 per 2 kita masukkan ke sini sama dengan 2. Nah ini x kuadrat, berarti dalam kurung x yang tadi hasilnya x aksen plus 1 per 2 kuadrat min dalam kurung x aksen plus 1 per 2 tutup kurung plus 3. Nah gitu guys, karena ini juga x juga ya, berarti masukkan juga di sini. Pokoknya setiap hasil x maka masukkan yang ini, hasil dari x nya. Nah lanjut, y aksen plus 2 per 2 sama dengan 2, ini tadi dikuadratkan ya, ada kuadratnya, maka hasilnya seperti ini, x aksen kuadrat plus 2x plus 1. Nah ini 2 per 2 nya juga tetap dikuadratkan juga per 4 ya. Di sini sorry kecoret, ini berarti tetap per 4 ya, anggap aja ini per 4 dan ini 2 nya masih ada itu. Ini min dalam kurung x aksen plus 1 per 2 ya plus 3. Nah lanjut, y aksen plus 2 per 2. Nah ini kan 2 nya menghilang ya, ini dicoret juga nih karena bisa dibagi ya, maka dicoret biar nanti penyebutnya tetap 2 semua ya, agar lebih mudah untuk nantinya
Ya, berarti ini X aksen 2 plus 2X plus 1 per 2. Ya, min X aksen plus 1 per 2 plus 3. Nah, agar lebih mudah bisa kita untuk mengalihkan 2 ya. Jadi agar nanti ini per 2 nya ini hilang semuanya, lalu 3 nya juga dikalikan dengan 2. Nah, setelah dikalikan dengan 2 hasil seperti ini. Y aksen plus 2 sama dengan X aksen kuadrat plus 2X plus 1. Nah, ini min X ya kan, ini kan dikalikan juga nih semuanya. Min X aksen min 1, di sini min 1 ditambah 6. 6 ini 3 dikalikan dengan 2 karena semua di sini dikalikan dengan 2 ya. Di sini dikalikan dengan 2, dikalikan dengan 2, dikalikan dengan 2, dan ini juga dikalikan dengan 2. Nah, hasilnya adalah plus 6 di sini. Nah, Y aksen, nah ini kan 2-nya berpindah ke kanan, berarti dari ini kan plus berpindah ke kanan berarti menjadi min. Setelah Y berarti X aksen kuadrat plus 2X aksen plus 1 min X aksen min 1 plus 6 min 2. Nah, maka diselesaikan dengan Y aksen. Nah, ini kan X aksen kuadrat diurutkan aja ya. Nah, ini kan 2X min X, maka hasilnya adalah X aksen, atau sama aja dengan 1X aksen lah, tapi lebih mudahnya kita tuliskan dalam bentuk X aksennya aja ya. Berarti ini 1 dikurang 1 hasilnya 0, berarti 6 dikurang 2 hasilnya 4 plus 4, berarti hasilnya adalah X aksen kuadrat plus X aksen plus 4. Nah, sorry, kurang ini ya, maaf seperti ini, maaf kurang memperhatikan tadi. Jadi X aksen ya kuadrat plus 2 X aksen plus 1 min X aksen min 1 plus 6 min 2. Nah, lalu dirapikan ya, berasal dari X aksen kuadrat X lalu ke angka ya. Maka di sini X aksen kuadrat, nah ini kan 2X aksen dikurang X aksen, maka hasilnya X aksen ya, atau 1X aksen lah yang tadi ya. Nah, lalu 1 dikurang 1 ya, ini 1 kurang 1 0 plus 6 dikurang 2, maka hasilnya adalah plus 4 ya. Maka hasilnya jadinya Y aksen sama dengan X aksen kuadrat plus X aksen plus 4. Nah, gitu guys. Ini untuk yang rumus A, B. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan bersama-sama yang bagian yang 0,0 ya, 0,0. Nah, untuk soalnya seperti ini. Bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 5 dilihat oleh dilatasi 0,3 adalah, nah, karena ada beberapa opsi A, B, C, D, E, maka kita tentukan bersama-sama. Baik, di sini kita bisa tahu 0,0 itu karena berdasarkan rumusnya. Ya, sebentar. Di sini tidak ada skalanya, maka bisa kita tentukan bahwa A, sebentar saya tulis dulu, X, Y. Nah, seperti ini. Rumusnya ya ini A X, Y, D 0, K. Nah, di sini kan 0, K. Berarti ini merupakan K. Ya. K atau yang bisa disebut skala. Nah, berarti pada dasarnya ini merupakan 0,0 guys. Ini lalu menjadi A aksen dalam kurung K X aksen, KY aksen. Ya, berarti rumusnya adalah KX aksen, KY aksen. Ya, oke.
Nih kita sebentar. Itu untuk hasilnya, itu untuk hasil dilatasinya ya. Maka hasilnya adalah A aksen dalam kurung KX aksen, KY aksen. Nah, untuk rumusnya adalah AX aksen sama dengan KX. Lalu untuk Y aksen sama dengan KY. Nah, seperti ini. Di sini kita saja ini K-nya sama dengan 3. Nah, ini titik pusatnya. Ini 0,0 guys. Ya, nah gitu. Pusat ya, pusat. Nah, jadi ini lebih mudahnya ya. Ini benar-benar lebih gampang guys. X aksen sama dengan K-nya itu 3 X. Nah, ini Y aksen sama dengan 3 Y. Nah, agar nanti kita bisa memasukkan ke dalam bentuk X dan Y, maka kita memindahkan 3 ini ke sebelah X aksen ya, biar nanti ini bentuknya X aja ya, tetap X aja, sama dengan Y nya juga tetap Y. Oke, berarti 3 nya pindah ke kiri, berarti X aksen per 3 sama dengan X. Nah, sama dengan yang Y per 3 sama dengan Y. Nah, udah nih, gampang, tinggal kita masukkan aja Y aksen per 3 ya kan, yang ini. Nah, Y ini kan Y, berarti Y sama dengan Y aksen per 3 sama dengan X nya itu apa? X aksen per 3 kita kuadratkan plus 4 X aksen per 3 min 5. Nah gitu guys. Nah gini guys. Lalu kita selesaikan, yaitu Y aksen per 3 sama dengan X aksen kuadrat per 9 plus 4 X aksen per 3 min 5. Nah gitu guys. Dengan begini kita bisa untuk membagi dengan mengkali dengan 3 ya, biar nanti ini 3-nya hilang. Nah, ini bisa dikecilkan menjadi per 3. Ini juga hilang. Nah, dan ini nanti kita kalikan dengan 3 juga guys. Seperti ini semua kalikan 3. Nah, gitulah ya. Maka hasilnya yaitu Y aksen sama dengan X aksen kuadrat per 3. Ini kuadrat ya, plus 4X aksen min 15. Nah gitu guys. Nah, ini hasil akhirnya guys. Maka kita bisa tentukan ya, dari sini jawabannya tadi di buku, yaitu Y sama dengan Y aksen sama dengan X aksen kuadrat per 3 plus 4X aksen min 15. Nah, jadi jawabannya itu adalah yang E guys. Yang E guys. Sepertiga ya, sebenarnya sama aja ya. Berarti sepertiga X kuadrat ya, X aksen kuadrat plus 4X min 15. Nah, seperti itu penjelasan untuk dilatasi kurva. Jika seandainya ada yang masih belum paham nih, boleh ditanya-tanya kepada kelompok dilatasi kami, dilatasi 1 ya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata ataupun ada yang belum dipahami, boleh untuk bertanya-tanya kepada kami, pada para anggota dan ya, pada para anggota. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.